Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Kali ini saya akan berbagi bacaan tentang apa tujuan dari teater terapan. Sebelum menyimak pembahasannya, dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini. Seniman teater ini selalu beralih dari satu bentuk seni ke bentuk seni lainnya sebagai sarana untuk melampaui tantangan dan krisis atau masalah yang dihadapinya. Dorongan lain teater terapan lazimnya ini merupakan upaya sadar ya untuk mempengaruhi realitas politik ya, dengan menggunakan teater sebagai intervensi untuk menginterupsi masalah-masalah kehidupan. Ya. Banyak teater terapan dalam bentuknya ini disengaja menciptakan praktik yang berusaha memperdebatkan isu-isu vital dan membuat menjadi cerita baru atau dalam latar yang tidak dikenal ya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk membuat orang dapat melalui masa transisi yang sulit dengan aman karena diajak ke tempat atau waktu yang baru ya. Intervensi dalam teater terapan ini dapat dihasilkan setidaknya dalam 3 cara ya. Pertama adalah melalui sebuah organisasi luar ya. Umumnya kelompok teater atau fasilitator ini berinisiatif atau diundang ke tempat yang sedang bergumul dengan masalah sosial politik tertentu ya. Kebutuhan yang diekspresikan oleh masyarakat ini menjadi tema yang digali melalui proses teater dan dihadirkan kembali kepada masyarakat ya sebagai sebuah karya teater. Yang kedua adalah melalui agen luar yang menugaskan atau mengangkat produksi teater untuk atau dengan kelompok sasaran ini guna menangani topik atau masalah tertentu untuk berbagai tujuan. Dan paling sering adalah untuk pendidikan ya. Yang ketiga adalah fasilitator atau komunitas teater ini memulai proyek teater berbasis komunitas yang bertujuan untuk bergumul dengan masalah sosial politik tertentu. Yang paling membantu dalam model intervensi ini adalah perbedaan antara bentuk teater presentasional dan representasional. Teater representasional ini memiliki prinsip penciptaan dunia panggung yang fiktif dan aktor ini sengaja bersembunyi di balik topeng tokoh tertentu ya dari penonton yang duduk dan mengamati. Bentuk teater ini jelas mewakili orang, waktu, dan tempat yang lain ya dari realitas kontemporer kita. Sedangkan teater presentasional ini sebaliknya ya, lebih tertarik menyajikan materi non-fiksi ya, dalam fiksi-fiksi yang disamarkannya ini tipis ya dari realitas kontemporer yang autentik. Jadi aktor dalam teater presentasional ini kurang tersembunyi di balik topeng tokoh dan lebih dekat dengan dirinya sendiri ya, meskipun ya masih berlindung dalam peran ya. Nah, sehingga ini memungkinkan aktor untuk menghadirkan tokoh hidup di dunia penonton melalui dunia drama ya atau dunia teater. Nah, bentuk presentasi terakhir inilah yang paling sering diwujudkan dalam praktik teater terapan ya. Bernard Bekerman ini merangkum perbedaan antara teater representasional dan presentasional ya. Yang biasa disebut dengan drama presentasional atau presentasi sebenarnya adalah bentuk presentasi langsung ya. Jadi performer ini mengakui kehadiran penonton dan mempresentasikan pertunjukan yang eksplisit ya. Jenis drama ini berbeda dari bentuk presentasi yang tidak langsung ya, di mana performer ini dianggap
tidak mengakui kehadiran penonton dan bertindak seolah-olah aktivitas yang dilakukannya ini memiliki keberadaan yang otonom ya. Dalam teater representasional ya, jadi dinding keempat ini sering digunakan ya. Sedangkan dalam teater presentasional, dinding keempat ini biasanya dapat ditembus, dia transparan dan sering diterobos oleh penonton yang secara langsung berpartisipasi di dalam pertunjukan. Teater terapan ini tidak hanya berlingkup lokal ya dalam perhatiannya pada dunia sehari-hari, tapi juga secara bersamaan ini peduli dengan isu-isu yang lebih besar ya tentang kewarganegaraan yang aktif dan praktik-praktik yang demokratik yang tentunya dibingkai dalam struktur estetika teater ya, bentuk seni yang paling sosial. Negosiasi estetis dengan keseharian melalui medium teaterlah yang menghasilkan berbagai bentuk teater terapan. Semoga pembahasan singkat tentang tujuan teater terapan ini dapat menjadi latar belakang yang berguna bagi praktek teater terapan. Teater terapan adalah bidang multifaset dan kita semua yang bekerja di dalamnya ini memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pendahulu kita ya, tetapi juga kepada mereka yang jadi sasaran dari penciptaan karya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.